Selamat malam, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, apakah saudara-saudara di masa yang sebenarnya masih pandemi ini tidak pernah keluar rumah? Nah, ayo kita jujur-jujuran. Saya akan jujur bahwa saya cukup sering keluar rumah ya. Mungkin harus pergi ke satu tempat, ke gereja untuk merekam ibadah atau mengurus sesuatu hal, atau mungkin kadang-kadang saya harus pergi ke rumah sakit mengantar anggota keluarga atau saya sendiri yang mungkin harus berobat, harus pergi ke pasar, ke supermarket dan sebagainya ya. Jadi biarpun memang dalam masa pandemi ini baiknya kita tidak terlampau banyak bepergian, tapi tidak bisa dihindari ya, dalam beberapa kasus, dalam banyak hal kita mau tidak mau harus keluar dari rumah. Bahkan harus saya katakan dengan jujur, kadang-kadang kita keluar rumah karena emang kita bosan di rumah. Sudah sudah cukup lama kita di rumah dan kita perlu mencari hiburan. Mungkin pergi ke tempat yang agak terbuka ya, yang udaranya segar, atau entah ke mall ya sambil membeli sesuatu, sambil cuci mata dan sebagainya. Dan ya itu tidak sepenuhnya salah. Tapi yang agak membuat saya kaget adalah ketika beberapa hari lalu saya pergi ke mall dan situasinya benar-benar seperti seakan-akan tidak ada pandemi, saudara. Penuh ya, orang belanja, orang jalan-jalan, cuci mata, makan dan sebagainya. Dan barangkali untungnya kalau di mall ya di daerah Kelapa Gading orang masih cukup tertib ya dengan mengenakan masker, ikut protokol, sekalipun ada juga 1, 2, 3, 4 orang yang membuka maskernya, salah saya sambil makan, lalu sambil jalan-jalan dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di tempat-tempat lain mungkin ada yang kita temui dengan mudah, orang yang sudah tidak pakai masker lagi ya, dengan bebasnya nongkrong bersama beberapa orang, buka masker, berlama-lama, ngobrol, berjam-jam dan sebagainya. Mengapa demikian? Ya bisa banyak alasannya ya, mungkin karena dirasa ya kita perlu nih masak makan buka masker, nanti muncul insiden ya, udah kebiasaan pakai masker, masih pakai masker Anda langsung nyendok bakmi atau nasi campur, nyangkut deh di masker ya. Atau memang kita sedang berolahraga ya harus buka masker. Atau memang ada orang-orang yang sudah menganggap ya sudahlah tidak ada pandemi, saya sudah divaksin ya, atau mungkin malah saya sudah pernah kena COVID-19 ya, COVID-19, jadi sudah aman, sudah kebal dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling bahaya adalah kalau kita sudah apatis ya. Orang yang apatis itu biasanya sudah merasa bahwa apapun yang dikerjakan tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Jadi percumalah pakai masker, vaksin dan sebagainya. Toh kalau kena ya kena aja ya. Dan apatisme ini adalah sesuatu yang berbahaya. Baik itu soal COVID-19, tapi juga dalam banyak hal lainnya. Ya, misalnya kan dalam hidup bernegara, kita bisa menemui banyak orang yang sudah apatis, sudahlah percuma mengerjakan apa yang benar di negara ini. Percuma membangun sistem pemerintahan yang baik misalnya. Percuma membangun pemerintahan yang bersih. Percuma kita berlaku jujur. Karena orang yang nggak jujur malah lebih sukses dan sebagainya dan sebagainya. Apatisme adalah sesuatu yang berbahaya karena dia membunuh hati kita, membunuh jiwa kita pelan-pelan dari dalam. Apatisme ini biasanya muncul karena situasi yang tidak terlampau baik, penderitaan, sebutlah begitu, yang bertubi-tubi datang sehingga akhirnya orang mengatakan ya sudahlah bodoh amat, masa bodoh lah, toh pada akhirnya saya akan mati misalnya. Dan apatisme inilah yang sebetulnya mau dilawan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia datang, dia membawa pengharapan bahwa sekalipun manusia adalah manusia yang berdosa dan apapun yang dia lakukan untuk menebus dosanya tidak bisa sungguh-sungguh menebus dosanya, tetapi Tuhan memberikan satu terobosan ya, breakthrough dengan menjadikan dirinya, memberikan hidupnya sebagai penebusan dosa, tetapi juga sebagai teladan hidup yang berpengharapan. Dan pengharapan adalah satu-satunya obat untuk mengatasi apatisme. Sebagaimana yang dikatakan oleh satu ayat Alkitab atau bagian Alkitab yang akan kita renungkan malam ini, yang kita baca dan kita renungkan malam ini.
yaitu dari Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Menurut Rasul Paulus di surat Roma, berbagai macam penderitaan yang kita alami harusnya membuat kita justru bertambah tahan uji, bertambah tekun menjalani kehidupan, bertambah kuat menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya kita akan memiliki pengharapan. Dan kata Rasul Paulus tadi dalam bacaan kita, pengharapan tidak mengecewakan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, mari kita selalu berusaha. Kita bersandar pada Tuhan, melihat pada Kristus sendiri. Kristus yang menjadi sumber pengharapan kita, betapa Ia telah memberi teladan, memiliki pengharapan, sehingga kita semua boleh selamat. Dan biarlah dengan demikian, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, termasuk pandemi ini, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang apatis, sehingga akhirnya masa bodoh, tetapi tetap berpengharapan. Kita berpengharapan bahwa pandemi ini akan bisa kita lewati bersama-sama, dan kita bisa berjumpa lagi secara fisik dengan keadaan yang lebih baik. Itulah pengharapan kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk keadaan pandemi di negara kami yang perlahan-lahan mulai menunjukkan perbaikan. Kami bersyukur bahwa di banyak tempat, di banyak usaha, orang sudah mulai beraktivitas. Bahkan banyak rumah ibadah telah mulai menghadirkan umatnya untuk turut beribadah. Kami percaya ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Tetapi kami juga mau memohon agar Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kami semua, agar tidak menjadi kehilangan kewaspadaan dan melupakan hal-hal yang harus kami lakukan untuk menjaga kesehatan baik pribadi, keluarga, tetapi juga masyarakat kami. Bahkan lebih dari itu, agar kami tidak menjadi apatis, tidak menjadi kehilangan harapan dan bersikap masa bodoh, baik untuk situasi pandemi tetapi juga kehidupan bersama kami sebagai masyarakat. Kalaupun memang ada hal-hal yang tidak terlampau baik, tidak terlampau atau hal-hal yang memang tidak baik terjadi dalam kehidupan bersama kami, biarlah itu semua menjadi pembelajaran dan pengingat kami untuk mau terus melakukan apa yang lebih baik lagi. Biarlah kami selalu berpengharapan bahwa Tuhan terus bekerja, dan Tuhan bekerja juga lewat kami untuk membawa kebaikan bagi kehidupan bersama kami. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang dalam berbagai pergumulannya, baik mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan anggota keluarganya, biarlah Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan, Tuhan yang menganugerahkan kekuatan kepada anggota keluarga yang mendampingi mereka yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa juga bagi mereka yang harus bergumul dengan berbagai permasalahan ekonomi. Berikan hikmat, berikan kekuatan, bukakan jalan-jalan yang baik. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan ini boleh bertahan, bahkan melewati saat-saat yang tidak mudah ini. Kami bergumul untuk mereka, kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan kondisi relasi antara anggota keluarga. Di tengah rupa-rupa pergumulan, biarlah mereka selalu diingatkan untuk mencari Tuhan dan mencari kasih Tuhan yang boleh dibagikan, dinyatakan kepada anggota keluarganya. Kami mau berdoa juga bagi mereka-mereka yang bergumul dengan masa depan pendidikan anak-anak atau cucu-cucunya di tengah situasi yang belum pasti ini, di mana sebagian siswa mungkin sudah belajar di sekolah, sebagian masih secara online, dan ada berbagai macam kekhawatiran. Biarlah Tuhan yang tetap berikan pengharapan, berikan ketekunan, berikan hikmat untuk boleh mengambil keputusan dengan baik. Dan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami
Berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk boleh sungguh mengambil keputusan yang baik dan benar untuk kehidupan bersama. Inilah doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.